Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Mardiana dari kelas Perencanaan Pembangunan IT Indramayu. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, mengapa dan dalam situasi apa intervensi publik diperlukan, dan yang kedua, menjelaskan 7 masa perencanaan dan memberikan 2 contoh dari 7 masa perencanaan tersebut. Perencanaan pada dasarnya adalah bagian dari intervensi publik oleh pemerintah atau institusi lainnya. Perencanaan adalah aktivitas atau kegiatan yang bertahap untuk mencapai tujuan tertentu. Mengapa sih intervensi publik itu diperlukan? Adanya intervensi publik diperlukan untuk mengantar masyarakat agar menjadi masyarakat dengan tatanan yang baik atau maju. Intervensi publik juga diperlukan karena sejalan dengan fungsi-fungsi perencanaan, yaitu untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian, penentu standar of performance, memberikan arahan bagi pelaksanaan pekerjaan, memberikan prosedur untuk melakukan konflik secara efektif, memberikan arahan guna untuk pencapaian tujuan secara optimal, terdapat feedback terhadap proses-proses perencanaan selanjutnya. Dalam situasi apa intervensi publik diperlukan? Intervensi publik atau intervensi pemerintah diperlukan saat terjadinya kegagalan pasar. Peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian, yaitu pembangunan perekonomian di banyak negara, umumnya akibat terjadi intervensi pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan lain, termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peran pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar sendiri belum bisa menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan, stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak sangat diperlukan karena untuk pengendalian mekanisme pasar. Ada 7 mazhab perencanaan menurut Eldinger. 1. Teori sistem dan teori rasional. Kedua, teori Marxisme dan teori kritis. Ketiga, perencanaan kanan baru. Keempat, pragmatisme. Kelima, perencanaan advokasi. Keenam, perencanaan postmodern. Ketujuh, perencanaan kolaboratif. Pada gelombang pertama, mazhab pertama hingga mazhab ketiga seperti yang diungkapkan Eldinger merupakan mazhab positisme, sedangkan gelombang kedua, mazhab keempat hingga ketujuh merupakan mazhab-mazhab post-positisme yang umumnya berkembang membentuk mazhab-mazhab baru pasca tahun 1980-an. Teori sistem dan teori rasional atau rational planning merupakan proses memahami suatu permasalahan dengan menetapkan, memancarkan kriteria, mempertimbangkan alternatif dan pelaksanaannya, dan terakhir memadukan kemajuan alternatif yang dipilih. Model perencanaan rasional sangat penting dalam pengembangan perencanaan transportasi dan perencanaan modern. Dengan demikian pula, model pengambilan keputusan rasional adalah proses pengambilan keputusan yang masuk akal secara logis. Teori Marxisme dan teori kritis dinyatakan dengan jelas. Critical theory dan atau teori kritis dikenal oleh orang-orang tertentu sebagai Marxisme budaya, lebih bersifat politis daripada Marxisme. Teori kritis adalah membahas tentang dinamika kekuasaan untuk melindungi orang-orang atau mereka yang berkuasa. Di sisi lain, Marxisme sebagian besar bersifat ekonomi dan berfokus pada yang dianggap Karl Marx sebagai eksploitasi tenaga kerja oleh kelas kapitalis. Perencanaan kanan baru mengacu pada tren politik konservatif yang muncul pada tahun 1980-an dan mewakili pergeseran dari beberapa nilai dan gagasan tradisional politik
konservatif tradisional. Ketika kita melihat definisi kanan baru, kita juga perlu melihat dua karakteristik utama, yaitu neoliberalisme ekonomi dan neokonservatisme ekonomi. Neoliberalisme ekonomi menggambarkan kebijakan ekonomi kanan baru, sedangkan neokonservatisme berupaya memulihkan tatanan moral dan otoritas dalam perekonomian kelompok kanan baru. Pragmatisme adalah ciri atau sifat seseorang yang cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan. Biasanya orang yang memiliki sifat ini ingin segala sesuatu yang dikerjakannya ingin cepat tercapai atau tanpa proses-proses yang lama. Perencanaan advokasi atau perencanaan perkotaan, teori perencanaan yang pluralistik dan inklusif di mana perencanaan berusaha untuk mewakili kepentingan kelompok dalam masyarakat. Perencanaan postmodern. Teori ini pada awalnya ingin menyempurnakan dan memperjelas modern teori, tetapi malah merusak tatanan yang sudah ada. Postmodern hadir dengan paradigma bahwa yang sudah jelas atau clear, termasuk hal-hal yang tidak perlu diperjelas. Perencanaan kolaboratif adalah suatu pengambilan keputusan yang dipangku kepentingan yang melihat permasalahan dari berbagai sudut dan menentukan perbedaan-perbedaan yang ada, kemudian mencari solusi yang terbaik. Di sini saya mengambil contoh dari mazhab pragmatisme dan perencanaan postmodern. Contoh mazhab perencanaan pragmatisme jika dilihat dari konsep pragmatismenya merupakan sifat atau ciri seseorang yang cenderung berpikir sempit, kritis, dan instan. Orang yang mempunyai sifat ini menginginkan segala sesuatu yang dikerjakan atau yang diharapkan ingin cepat tercapai tanpa mau berpikir lama atau panjang. Salah satu contoh dalam kehidupan kita saat ini adalah begal. Begal ada karena permasalahan ekonomi, karena kebutuhan hidup naik dan penghasilan tidak mencukupi. Hal ini membuat begal berpikir instan untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, contoh mazhab perencanaan postmodern. Jika dilihat dari konsepnya, hadir dengan paradigma bahwa sesuatu yang sudah jelas atau clear sebenarnya tidak perlu diperjelas. Contohnya, kipas angin. Jika dilihat dengan teori postmodern adalah sebuah benda yang berwarna tertentu yang bisa mengeluarkan angin tanpa menyebutkan dengan detail cara kerjanya.